Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Nyai Sobra. Dan inilah kisah selengkapnya. 2 jam telah berlalu. Pak Kosim pun terbangun ketika di hadapannya ada sosok wanita yang sangat cantik dan anggun. Sosok wanita itu memakai baju ala kerajaan ala Sriwijaya. Rambutnya yang panjang sangatlah harum. "Mau apa Kakanda datang ke sini?" tanya sosok itu. Aku nak sugih, aku nak hidup kaya," kata Kosim terguguk. "Boleh, tapi ada syaratnya," kata sosok itu. Apa syaratnya?" tanya Pak Kosim lagi. "Syaratnya, kamu harus menyembelih anak ayam 3 warna di atas gundukan tanah ini. Ingat, ayamnya harus dari ayam yang dipelihara sendiri. Dan di tahun berikutnya, kamu boleh membeli ayam itu dari pasar atau tetangga. Apa kamu sanggup?" tanya sosok itu. "Iya Nyai, aku sanggup. Terus apa lagi syaratnya Nyai?" tanya Pak Kosim lagi. "Setelah kamu memenuhi segala syarat-syaratnya, kamu harus menyiapkan sebuah kamar khusus yang setiap malamnya kamu harus sediakan dupa, jajanan pasar, serta menyan Arab. Dan jangan lupa, kamu harus menyediakan juga sebuah peti mati yang telah dikubur. Ingat, peti mati yang telah dikubur itu untuk tempat uang nantinya," kata sosok itu. "Siap Nyai," kata Pak Kosim penuh semangat. Esok harinya Pak Kosim menceritakan segala pengalamannya selama berada di Keramat Karanganyar. "Jadi tumbalan ini cuma anak ayam 3 warna itulah Pak Rita?" tanya Bu Marta. Cuma anak ayam itulah. Cuma yang sarani nyari peti mati kawan nih. Peti mati ini yang hendak dikuburan pula nak dikali kuburan ini," kata Pak Kosim. "Nak bekal apa pula itu Pak Rita?" tanya Bu Marta. "Bekaliban duit. Kelak duit nih timbul dari peti mati itulah ujian nih," kata Pak Kosim. Ibu Marta begitu semangat mendengar cerita dari Pak Kosim. Sudah terbayang di kepalanya akan menjadi orang yang paling kaya di kampung ini. "Jadi bila kamu nih Pak Rita nak balik ke sana lagi?" tanya Bu Marta. "Malam Jumat Kliwon," kata Pak Kosim. "Oh, berarti malam esok?" "Adeh?" kata Bu Marta. Jadi siapanlah segala sesuatu nanti oleh kamu nih. Aku nak nyari peti mati dulu," kata Pak Kosim. Sementara itu, di sisi lain, nampak di rumah Pak Kardi para tukang sibuk sedang merenovasi rumahnya. Ukurannya pun diperbesar. Dan Pak Kardi sudah berencana akan menjadi tengkulak rongsokan, sehingga para pemulung di kampungnya tidak perlu jauh-jauh lagi menjual hasil rongsokannya ke kota. Semua hutang-hutang di warung dan saudaranya pun sudah dibayar lunas. Pak Kosim yang lewat di depan rumah Pak Kardi pun merasa heran. "Dari mana beten kan pacak mena duit banyak nih?" batin Pak Kosim sambil berlalu. Selama 2 minggu Pak Kosim mencari peti mati, dan akhirnya beliau pun dapat juga peti mati itu dengan ukuran anak kecil. Itu pun Pak Kosim harus membayar mahal untuk membongkar makam yang ada peti matinya. Rasa iri Bu Marta semakin besar melihat keadaan keluarga Pak Kardi yang perekonomiannya semakin maju. Usaha lapak rongsokan Pak Kardi pun semakin hari semakin maju. Dan Dana juga ke sekolah sudah memakai motor baru. Waktu terus berjalan.
Tak terasa malam ini ritual yang akan dilakukan Pak Kosim. Nampak beliau sudah berada di keramat Karanganyar. Sebelum ritual, nampak Pak Kosim komat kamit membaca mantra yang diajarkan oleh sosok wanita itu. Dan sejurus kemudian Pak Kosim nampak mematahkan leher ayam itu sehingga putus, dan darahnya pun menetes ke pundak tanah itu. Sejurus kemudian Pak Kosim kembali lagi membaca mantra seraya memanggil Nyai Sobrah. Nyai Sobrah, Nyai Sobrah, terimalah persembahanku ini, kata Pak Kosim. Sementara itu di sisi lain nampak Ibu Marta sangat panik malam itu. Melihat anak bungsunya si Ruli nampak menjerit-jerit seraya memegang lehernya. Tubuhnya pun mengejang-ngejang dan menggelepar seperti ayam yang disembelih. Ibu Marta pun menjerit minta tolong ke tetangga. Begitu tetangga datang, nyawa Ruli pun tetap tak tertolong. Rama pun menangis histeris melihat saudara gembarnya yang tewas dengan mata melotot, seakan-akan menahan rasa sakit yang teramat sangat. Para tetangga pun bertanya, "Kemana Pak Kosim?" Ibu Marta pun dengan sigap berbohong, seraya berkata, kalau suaminya sedang pergi ke rumah saudaranya. Ketika jam 5 subuh, Pak Kosim pun tiba di rumahnya. Dia pun heran melihat suasana rumahnya yang ramai oleh warga. Buru-buru Pak Kosim masuk ke dalam rumah. "Ngapa orang ramai di rumah kita nih, Rita?" kata Pak Kosim ketika bertemu dengan Rita di depan rumah. Nampak Rita menangis histeris. Pak Kosim pun berlari menuju ke dalam rumah. Nampak mayat Ruli tengah terbaring kaku di ruangan itu. Selesai acara pemakaman, sorenya pun diadakan tahlilan di rumah Pak Kosim. Senja berlalu, malam pun tiba. Nampak tamu-tamu sudah sepi. Nampak juga Pak Kosim tengah melamun. Apa Ruli ini dijadian tumbal oleh Nyai Sobrah itu? Ujina cukup aku nyembelih ayam 3 warna biye. Ayam mak mana kan nih? Kelak nak tumbal pula nak nyarai kan nih? Ay dah pening kepalaku. Batik kata batin Pak Kosim. Waktu telah menunjukkan jam 10 malam. Pak Kosim yang masih gundah gulana itu pun memasuki kamar khusus tempat ritual yang telah dia sediakan. Selesai acara ritual, Pak Kosim pun berlalu dan tidur. Pagi pun datang. Nampak Pak Kosim buru-buru memasuki kamar khusus itu. Setelah masuk dengan jantung berdebar-debar, Pak Kosim membuka peti itu dan betapa kagetnya Pak Kosim melihat uang yang begitu banyak di dalam peti itu. Uang pecahan 100 ribuan. Wah. Mata Pak Kosim pun berbinar-binar seraya memanggil, "Mak Rita, oh Mak Rita, sikah. Sumpuk duit kan ini ala kebanyak nah. Sugih kita Mak Rita," kata Pak Kosim. Mata Bu Rita pun terbelalak melihat tumpukan uang yang begitu banyak. "Ayo Pak Rita, kau mensekali keni lah katek lagi orang yang berduit selain kita," kata Bu Marta. Waktu terus berjalan, tak terasa 6 bulan telah berlalu. Keadaan keluarga Pak Kardi pun sudah jauh lebih baik. Usaha yang ia jalani pun semakin maju. Melihat keluarga Pak Kardi yang semakin maju itu, tentu saja keluarga Pak Kosim semakin iri. Padahal mereka jauh lebih kaya. Dan dari uang pesugihan itu pula Ibu Marta bergaya hidup hedon. Nampak mobil keluaran terbaru terparkir di rumahnya. Dan sebuah rumah mewah pun telah mereka bangun. Dengan uang itu juga Ibu Marta membeli perhiasan-perhiasan termahal untuk pamer di masyarakat. Dari hari ke hari, kesombongan keluarga Pak Kosim pun jelas terlihat. Apakah Pak Kosim bahagia setelah bergelimangan harta? Entahlah. Tapi yang pasti seringkali Ibu Marta bermimpi
Melihat suaminya Pak Kosim tengah memakan anaknya Ruli. Nampak juga Pak Kosim terlihat meminum darahnya Ruli. Tetapi Ibu Marta menganggap itu hanya mimpi belaka. Begitupun Pak Kosim. Sering ia bermimpi melihat anaknya Ruli tengah dimangsa oleh makhluk-makhluk yang seram. Nampak Ruli menjerit-jerit minta tolong dan menangis pilu. Pak Kosim sangatlah sedih kalau mengingat mimpi-mimpinya itu, karena mimpi itu terasa nyata dan selalu menghantuinya. Setahun sudah berlalu. Saatnya Pak Kosim menyerahkan tumbal kedua ke keramat Karanganyar. Tuh nih Pak Rita ayam nih, laku siapaan? Malam kelak lajulah kamu nih ke keramat Karanganyar nih, ujar Ibu Marta. Ay mak mana kan nih Mak Rita? Kalau kelak anak kita mati pula, menaku malik ke sana lagi, kata Pak Kosim. Ay sudahlah Pak Rita, takkan ade. Ruli mati ya tuh oleh sakit, bukan oleh dijadian tumbal, kata Ibu Marta. Nampak Pak Kosim ragu-ragu. Dalam hati kecilnya ada rasa khawatir kalau kejadian itu akan terulang lagi. Awalah ma itu nah, malam kelak aku ngulang lagi ke sana, kata Pak Kosim. Awan-awan yang berarak dari barat perlahan-lahan sirna. Senja temaram pun tiba, pertanda malam pun akan datang. Nampak Pak Kosim sudah bersiap-siap di rumahnya. Jam telah menunjukkan pukul 9 malam. Langkah Pak Kosim pun diayunkannya ke arah rawa, ya, menuju ke pundak keramat Karanganyar. Setiba di lokasi, Pak Kosim pun langsung melakukan ritual seperti dahulu kala. 1 jam Pak Kosim membaca mantra. Kemudian beliau pun mematahkan leher ayam itu dan muncratlah darah di atas pundak tanah itu. Di sisi lain, di waktu yang bersamaan nampak Rama menjerit-jerit menahan rasa sakit yang teramat sangat. Seakan-akan lehernya dipatahkan oleh sesuatu yang tak nampak. Dan tak menunggu begitu lama, tewaslah Rama. Sementara itu, di lokasi tempat Pak Kosim, nampak sudah ada sosok wanita cantik berdiri dengan anggun. Maaf Nyai, bolehkah aku bertanya? Kata Pak Kosim sopan. Apa yang ingin engkau tanyakan? Jawab Nyai Sobra. Maaf sebelumnya Nyai, apakah anakku yang meninggal itu, apakah dia menjadi tumbal dari pesugihan ini? Kata Pak Kosim. Dari tawaku ini kamu pasti sudah tahu jawabannya, kata Nyai Sobra. Pak Kosim nampak terdiam dan tergugup. Betapa tidak, berarti dia harus kehilangan 1 anak lagi. Nyai, apakah tidak bisa tumbalnya orang lain saja Nyai? Tanya Pak Kosim. Bisa. Mulai tahun depan kamu bisa menjadikan orang lain sebagai tumbalnya. Kamu cukup meletakkan pakaian calon tumbal di pundak tanah ini dan kamu siram dengan darah ayam itu, kata Nyai Sobra. Dan seperti dahulu, begitu Kosim tiba di rumah, nampak keluarganya tengah menangis di hadapan jasad Rama yang sudah terbujur kaku. 3 bulan kemudian, kekayaan Pak Kosim pun semakin melimpah ruah. Betapa tidak, di kampungnya Pak Kosim sudah menjadi juragan toke karet dan juragan kelapa sawit, serta mempunyai beberapa toko kelontong yang sangat ramai. Sementara itu, di keluarga Pak Kardi, nampak anak-anaknya sedang berkumpul. Nampak juga si bocah aneh di antara mereka. Ya, sejak tinggal di pohon mangga di belakang rumah Pak Kardi, si bocah begitu akrab dengan anak-anak Pak Kosim. Bahkan si bocah juga ikut belajar ngaji dan sholat. Ya, si bocah sudah diislamkan oleh Pak Kardi. Pak Kardi pun memberi nama si bocah itu Al-Patih. Pak Kardi pun mengajari Al-Patih dengan ilmu-ilmu putih. Al-Patih begitu cepat menyerap segala yang diajarkan oleh Pak Kosim. Karena dia sosok gaib, maka kekuatannya pun dengan cepat meningkat. 1 tahun hampir berlalu.
Saatnya Pak Kosim menyerahkan tumbal ketiga. Mak Rita, siapa masa yang nak kita tumbalan kani kelak? Tanya Pak Kosim. Pak Rita, cak mana men kita numpialan anak Pak Kardi itu no, yang bujang itu, si Dana? Kata Ibu Marta. Mak mana cara kita nak ngambil pakaian si Dana nih? Kata Pak Kosim. Ai muda itu Pak Dana, serahan biar ke bini kau kani, kata istri Pak Kosim. Ai pacak nian kamu kani Mak Dana, ujar Pak Kosim genit. Selang beberapa hari, Ibu Marta membayar orang untuk mencuri baju Dana. Orang itu sebut saja Mat Hasan. Nampak Mat Hasan mengendap-endap di belakang rumah Pak Kosim. Al-Patih, si bocah aneh itu, pun merasa heran dan terus memperhatikan tindak tanduk Mat Hasan. Setelah mendapatkan baju Dana, Mat Hasan pun berlalu. Tentu saja Al-Patih curiga dan mengikuti si Mat Hasan tadi. Al-Patih nampak heran ketika Mat Hasan menyerahkan baju itu ke Ibu Marta. Dan seketika Al mendengar percakapan Ibu Marta dan Pak Kosim. Kagetlah Al-Patih dan dia pun segera berlalu. Dalam sekejap, tubuh Al-Patih sudah di rumah Pak Kardi dan dia pun menceritakan segala yang terjadi yang dia dengar kepada Pak Kardi. Astagfirullahaladzim, benar bayi kau ni Al, kelak pembohong, kata Ibu Siti. Tak kena deh aku nak pembohong, ujar Al yang bicaranya sudah lancar. Pantas biye Pak Kosim tu ni gencang sugih, retina orang ni nyupang, kata Pak Kardi. Nah Pak Dana mak mana kan ni? Mendana nak dijadian tumbal ni, payu cari anu batna, ke ustaz tak pakai dukun, kata Ibu Siti khawatir. Tenang biye Bi Siti, aku kelak nyari ubatna. Aku kelak minta tolong dengan bangsa-bangsa jin dan genderuwo, kata Al-Patih. Au nian alai, tolong nian Dana tu, nak mak mana biye Dana tu lah jadi kakakmu, kata Pak Kardi. Tenang biye Pak Kardi, ujar Al-Patih. Dalam sekejap tubuh Al-Patih menghilang memasuki dimensi gaib. Sejurus kemudian tubuhnya pun sudah berada di sebuah kerajaan yang cukup megah. Cucuku tersayang, leh sini. Seraya sosok tinggi besar bertampang seram itu memeluk Al-Patih. Apa kabar cucuku? Tanya sosok itu. Baik kakek, jawab Al-Patih. Sosok yang dipanggil kakek oleh Al-Patih itu adalah Raja Jin di kerajaan itu. Mari sini, kakek ada kabar gembira untukmu, kata Raja Jin seraya menuntun Al-Patih masuk ke sebuah ruangan. Betapa kagetnya Al ketika melihat sosok ibunya yang terbaring di atas tempat tidur. Dan Al-Patih pun berlari seraya memeluk ibunya. Kemudian Raja Jin pun bercerita kalau ibunya diselamatkan oleh para prajurit kerajaan gaib itu. Di tengah percakapan itu, nampak Ibu Al-Patih memperhatikan raut wajah anaknya yang sendu dan terlihat tak tenang. Ada apa anakku? Wajahmu nampak muram dan tak tenang, tanya Ibu Al-Patih. Dan kemudian Al-Patih pun menceritakan segala kegelisahannya kepada ibu dan kakeknya. Nyai Sobra, kata Raja Jin, nampak wajahnya memendam rasa marah. Kakek kenal dengan sosok itu? Tanya Al-Patih. Tentu saja kakek kenal. Sekitar 500 tahun yang lalu, kakek pernah berurusan dengan Nyai Sobra itu, kata kakek serius. Baiklah, kakek akan bantu kamu. Sepertinya sudah takdir kalau kakek akan berhadapan lagi dengan Nyai Sobra itu, ujar kakek Jin. Waktu pun berlalu. Tak terasa malam ini ritual malam persembahan tumbal yang akan dilakukan oleh Kosim. Nampak Kosim sudah selesai dengan segala ritualnya dan dia pun beranjak pulang.
Sementara itu, di sisi lain, di waktu yang sama, nampak Al-Patih serta Raja Jin dan para prajuritnya sudah bersiap-siap di rumah Pak Kosim. Merasa Pak Kosim tak ada di rumah, mereka pun berlalu dan menuju ke rumah Pak Kardi. Kala itu sudah jam 1 malam. Terdengar suara angin riuh menuju ke rumah Pak Kardi. Terdengar juga suara ringkikan kuda diiringi dentingan suara lonceng-lonceng kecil. Di kereta kencana itu nampak duduk sesosok wanita cantik nan anggun. Setiba di rumah Pak Kardi, sosok itu akan memasuki rumah Pak Kardi, tapi langkahnya terhenti ketika ada sosok tinggi besar hitam bertaring dengan tubuh penuh bulu menghadang Nyai Sobrah. Nampak Nyai Sobrah kaget melihat sosok itu. "Mau apa kau kesini, Sobrah?" kata Raja Jin. "Jangan ikut campur urusan saya, Zalabur," kata Nyai Sobrah. "Ya, Zalabur adalah nama Raja Jin itu." "Kau masih sombong seperti dulu, Sobrah," kata Raja Jin. "Cepat minggir atau apa, Sobrah?" potong Raja Jin. "Kau tak bisa mengambil manusia itu karena dia adalah kakaknya cucuku," kata. Nampak wajahnya Sobrah menampakkan amarah yang teramat dalam. "Jangan salahkan saya kalau saya bertindak kasar," kata Nyai Sobrah lemah lembut. "Sobrah, Sobrah," ujar Raja Jin mengejek. Amarah Nyai Sobrah pun memuncak dan Nyai Sobrah pun menyerang Raja Jin dengan selendang saktinya. Sabetan-sabetan selendang yang lembut itu pun dihindari oleh Raja Jin. Ia tahu kalau kena selendang itu bisa sangat fatal. Pertarungan antara Nyai Sobrah dan Raja Jin itu memang tak terlihat oleh mata manusia biasa, tapi bisa dirasakan oleh keluarga Pak Kardi. Betapa tidak, angin yang sangat kuat terasa di sekitar rumah Pak Kardi, sehingga benda-benda di sekitarnya pun berterbangan. Nyai Sobrah terus menyerang Raja Jin dengan gesit, tapi dengan lincah Raja Jin dapat menangkis segala serangan-serangan Nyai Sobrah. Setelah 1 jam kemudian, hari ini kau akan mati, Salabur," kata Nyai Sobrah. "Tunjukkan seluruh kesaktianmu, Sobrah," kata Raja Jin. Nyai Sobrah nampak sangat marah melihat Zalabur yang tertawa-tawa itu. Dan sejurus kemudian Nyai Sobrah mengangkat satu tangan kanannya, dan secara ajaib ada tongkat berwarna emas di tangannya. "Tongkat kematian," kata Raja Jin. Dan Nyai Sobrah pun mengarahkan tongkat itu ke Raja Jin. Nampak ada cahaya emas keluar dari ujung tongkat itu. "Aku harus hati-hati dengan tongkat itu," kata Raja Jin. Sejurus kemudian Raja Jin pun mengeluarkan senjata Cakra Buana. Ya, cakra ini sangatlah ampuh untuk melawan tongkat emas milik Nyai Sobrah. Dan pertarungan pun berlanjut. Nampak Raja Jin yang sebelumnya hanya menghindar, kini berbalik menyerang Nyai Sobrah. Setelah 1 jam bertarung, nampak Nyai Sobrah mulai kewalahan menghadapi Raja Jin. Serangan-serangan Raja Jin itu pun begitu ganas, hingga di suatu ketika Nyai Sobrah pun lengah. Cakra Buana itu pun menghantam dada Nyai Sobrah. Nampak jelas dada Nyai Sobrah menghitam, mengeluarkan asap seperti terbakar. Zalabur mendekati Nyai Sobrah. "Pergilah kau, Sobrah, tinggalkan tempat ini. Jangan pernah datang ke sini lagi," ancam Zalabur.
Dengan menahan rasa sakit yang teramat dalam, Nyai Sobrah pun berlalu pergi. Sementara itu di sisi lain, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Nyai Sobrah dan anak buahnya mendatangi Qasim yang sedang menuju ke rumahnya. Di tengah jalan, Qasim kaget melihat Nyai Sobrah yang terluka parah. "Dasar manusia terkutuk," kata Nyai Sobrah. "Nyai, ampun Nyai, ada apa ini Nyai?" kata Qasim ketakutan ketika melihat amarah Nyai Sobrah. "Bunuh dia dan ambil jiwanya," perintah Nyai Sobrah. Dan seketika itu juga anak buah Nyai Sobrah mencabik-cabik tubuh Pak Qasim hingga hancur, dan jiwanya pun dibawa ke alam gaib. Kita kembali ke keluarga Pak Kardi. Setelah berhasil mengusir Nyai Sobrah, sosok Raja Jin pun menampakkan dirinya di hadapan keluarga Pak Kardi. Betapa takutnya keluarga Pak Kardi melihat sosok itu. Tapi Al-Patih menjelaskan kalau sosok itu adalah kakeknya yang telah menolong keluarga mereka. Dan di situ juga ada ibunya Al-Patih yang menampakkan wujudnya sebagai manusia. Pak Kardi, Ibu Siti, terima kasih telah merawat, mengajari, serta memberi nama kepada anakku, ujar Ibu Al-Patih. Sebenarnya Al-Patih ini anaknya Pak Kardi. Seketika semua yang ada di sana nampak kaget mendengar apa yang diucapkan oleh Ibu Al-Patih. "Mak mana Pak Caca itu? Sepengenangku, aku belum pernah ngolahan kamu nih," ujar Pak Kardi membela diri. "Maafkan aku Pak Kardi, Ibu Siti. Semua ini bukan salahnya Pak Kardi. Tapi akulah yang telah menggoda Pak Kardi malam itu. Pak Kardi tak sadar waktu melakukannya karena aku hipnotis. Aku sebenarnya sudah lama suka dengan Pak Kardi, tapi aku sadar kalau itu salah. Dan aku sudah menerima hukumannya. Kekuatanku pun jadi menghilang sejak melahirkan anak kita. Mulai sekarang aku tak akan mengganggu Pak Kardi lagi," ujar Ibu Al-Patih. "Nah, nak saranian kamu Pak Dana sekali keni. Subhanallah kelak menorang si kanila hundur. Sarah kau," kata Ibu Siti. Pak Kardi hanya terdiam seraya mengingat-ingat peristiwa di mana ia pernah berhubungan dengan sosok genderuwo itu. Tapi tetap saja ia lupa. Sejurus kemudian Al-Patih pun berlari memeluk ayahnya sembari menangis. Pak Kardi pun hanya diam, seakan-akan ia belum percaya. "Berarti Al-Patih kannya adikku," kata Dino. "Bapak, Ibu, aku nak pergi dengan umakku ke alam kami. Kak Dana, cek umak dengan bak tu yo. Kelak sewaktu-waktu aku kasihkan lagi. Aman ada apa-apa sebut namaku 3 kali. Aku pasti datang," ujar Al-Patih. Dino serta Dana pun memeluk Al-Patih seraya berkata, "Sering-seringlah datang ke Sika yo lop. Kapan-kapan ke Sika pokoknya," kata Dana. Dan beberapa saat kemudian tubuh Al-Patih serta ibunya dan Raja Jin pun lenyap dari pandangan mereka. Dan setelah sosok itu hilang, "Kamu kan nih Pak Tanah kate utak nian. Betina tenambun di tengah laman tutu, malah nak ngaco jiniannya." Pak tamparan Ibu Siti bertubi-tubi ke tubuh Pak Kardi. "Pacak nian kamu kan nih ketulahan gola nak ngolahan bini kamu kan nih. Sudah, undurlah sana," kata Ibu Siti lagi. Esok harinya warga pun jadi gempar dengan penemuan jasad Pak Qasim yang sangat mengenaskan itu. Isu-isu miring pun mulai terdengar di tengah warga. Beberapa hari kemudian, rumah mewah Pak Qasim pun terbakar habis beserta isi-isinya. Tak ada yang tersisa. Setelah kejadian itu, Ibu Marta pun seperti orang gila, suka mengamuk-mengamuk, memanggil-manggil nama anak dan suaminya.
Harta Ibu Rita pun ludes untuk mengobati Ibu Marta, tapi tak ada hasilnya. Akhirnya Rita dan ibunya pun pindah ke desa sebelah, ke tempat neneknya. Ini supaya lebih maju lagi. Dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.